Selamat datang. Saya Esti akan menceritakan kelanjutan kisah perseteruan antara dewa-dewi yang bermarkas di Olympus dengan para gigan yang diprakarsai oleh Gaia. Gigan adalah ras raksasa dengan kekuatan yang besar yang lahir dari perseteruan antara ayah anak Uranus dan Kronos. Ketika Kronos melukai Uranus dengan senjata sabit batunya, tetesan-tetesan darah Uranus jatuh ke permukaan bumi dan menjelma menjadi gigan. Para gigan dianggap sebagai keturunan Dewi Bumi Gaia karena berasal dari percampuran tetesan darah Uranus dengan permukaan bumi. Para gigan terlihat seperti manusia, tetapi berukuran sangat besar dan tampak liar. Alih-alih memiliki kaki seperti manusia, kaki mereka terdiri dari banyak ular. Setelah kekalahan Tifon yang tertimbun oleh Gunung Etna, Gaia lalu mengerahkan para gigan untuk menyerang para dewa di Olympus. Pasukan Gaia dipimpin oleh Alkyoneus dan Porphyrion. Perang ini dinamakan Perang Gigantomachia. Perang berlangsung sangat kejam. Para dewa melawan gigan di seluruh penjuru bumi. Konon, perang besar Gigantomachia diawali dengan kasus pencurian ternak dewa Helios oleh gigan Alkyoneus. Helios marah dan menuntut keadilan pada Zeus. Berdasarkan ramalan, gigan hanya bisa dikalahkan jika ada manusia yang membantu para dewa. Untuk melindungi para gigan, Gaia mencari tanaman khusus untuk melindungi mereka. Namun, karena Zeus memerintahkan Helios, dewa matahari, Selene, dewi bulan, dan Eos sang fajar untuk menarik cahaya mereka, maka tanaman yang dicari Gaia pun layu. Selama penantian hadirnya sang pahlawan, para dewa mengatur siasat agar para gigan tidak menyerang mereka. Caranya adalah dengan mengatur agar matahari tidak terbit di Phlegra, yaitu markas besarnya para gigan. Para dewa menunggu berabad-abad datangnya sosok manusia yang akan menjadi pahlawan mereka. Hingga akhirnya muncullah sosok itu. Ia adalah Herakles, anak Zeus yang beribukan manusia. Herakles dikenal juga sebagai Hercules di dalam mitologi Romawi. Setelah para dewa yakin dengan kekuatan mereka, maka dimulailah peperangan itu. Para gigan mendahului dengan melempari para dewa dengan batu-batu besar. Kehadiran Herakles, manusia setengah dewa itu, memang sungguh-sungguh berguna. Herakles langsung berhadapan dengan pemimpin para gigan, Alkyoneus. Beberapa kali Herakles berhasil mengalahkan Alkyoneus, namun Alkyoneus ternyata adalah makhluk abadi bila berada di tanah kelahirannya. Mengetahui hal itu, maka Herakles menarik Alkyoneus keluar dari tanah kelahirannya dan berhasil membunuhnya. Sementara itu, pemimpin gigan yang kedua, Porphyrion, mendatangi Hera istri Zeus dan mencoba menganiayanya. Ketika Hera berteriak, Zeus datang dan langsung menghantam Porphyrion dengan petirnya. Kemudian muncullah Herakles memanah Porphyrion dengan panah beracun yang telah diolesi darah Hydra. Maka matilah Porphyrion. Hydra adalah naga yang pernah dibunuh oleh Herakles. Sementara itu, Poseidon bertarung melawan raksasa Polybotes. Poseidon mengejar Polybotes di sepanjang lautan sampai Pulau Kos. Poseidon merobek sebagian Pulau Kos dengan trisulanya dan kemudian melemparkannya ke Polybotes sehingga Polybotes tertindih robekan pulau itu. Di lain tempat, Zeus menghantamkan petir ke tubuh Enceladus sehingga ia terhuyung dan jatuh. Kemudian
dia akhiri dengan pukulan maut Athena. Tubuhnya yang hangus oleh petir dikubur di bawah gunung Etna. Nafas terakhir Enceladus dilepaskan ketika gunung Etna meletus. Sementara itu, Gaia mendekati anak-anak Poseidon yang sangat kuat dan agresif, yaitu raksasa Aloadai. Aloadai adalah kakak beradik Otos dan Ephialtes. Sedemikian kuatnya mereka sehingga tidak ada dewa yang bisa melukai mereka. Pada suatu malam, ketika mereka sedang tidur, Gaia membisikkan sesuatu kepada mereka. Gaia menghasut mereka dan mengatakan bahwa merekalah seharusnya yang berkuasa di Olympus. Sejak itu mereka berusaha menyerang Olympus dengan cara menumpuk-numpuk gunung sampai setinggi gunung Olympus. Mereka mengancam akan mengubah daratan menjadi lautan dan lautan menjadi daratan. Aloadai menyuruh para dewa Olympus menyerah dan juga meminta Hera dan Artemis menjadi istri mereka. Para dewa melawan tapi tidak sanggup mengalahkan mereka. Ares, dewa perang, anak Zeus dan Hera, berusaha menghentikan Aloadai tapi kalah. Aloadai bahkan mengurung Ares dalam guci perunggu selama 13 bulan. Ares bisa binasa kalau saja tidak dibebaskan oleh Hermes secara diam-diam. Pada suatu ketika, Artemis mengubah wujudnya menjadi rusa dan berlari di antara para Aloadai. Mereka saling melempar tombak ke arah rusa, namun malah mengenai tubuh mereka masing-masing dan akhirnya mereka mati. Saat yang berbeda, Artemis juga berhasil membunuh raksasa Gration dan Dionysos dengan tongkat Tirsosnya membunuh raksasa Eurytos. Tongkat Tirsos adalah alat yang biasa digunakan dalam ritual keagamaan, ada kerucut pinus di ujungnya. Sedangkan raksasa Agrios dan Taon dibunuh oleh para Moirai dengan tongkat perunggu. Moirai adalah 3 dewi takdir. Mereka yang mengendalikan nasib setiap manusia dari lahir hingga mati. Kemudian Hephaistos membunuh raksasa Mimas dengan lelehan besi. Setelah semua raksasa berhasil dikalahkan, Herakles memanah semua raksasa dengan panahnya, lalu mengurung tubuh semua raksasa di bawah bumi. Kekalahan demi kekalahan akhirnya membuat Gaia melunak. Ia berjanji tidak akan mencampuri urusan para dewa Olympus lagi. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Semoga bermanfaat.